Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial, hukum, dan pendidikan bagi masyarakat Muslim. Di Indonesia, dengan lebih dari 299.644 masjid, termasuk 7.319 di Provinsi Riau dan 991 di Kota Pekanbaru, terdapat tantangan serius terkait pesan dakwah yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketidakcocokan ini dapat mengancam efektivitas dakwah dan peran masjid sebagai pusat pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan penugasan ulama dan memastikan bahwa dakwah disesuaikan dengan permasalahan lokal melalui penerapan teknologi cerdas guna menjaga relevansi dan dampak positif dakwah di tengah masyarakat. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mengoptimalkan peran masjid dan memastikan dakwah yang tepat sasaran melalui teknologi yang cerdas. Selamat datang di tutorial penggunaan website Peta Dakwah Cerdas. Dalam video ini, kami akan membimbing Anda melalui berbagai fitur yang tersedia di platform ini. Pertama, silakan buka web browser yang ada pada device Anda, lalu ketik link berikut di browser Anda. Untuk memulai, silakan masukkan email dan password Anda, lalu klik tombol login yang tersedia. Di halaman dashboard, Anda akan menemukan berbagai informasi penting seperti jumlah klaster yang sudah terbentuk, total data masjid dan penceramah, serta jumlah masing-masing masjid dan penceramah yang terdaftar. Selanjutnya, bagian data master memungkinkan Anda untuk mengelola data dengan lebih mudah. Anda bisa memasukkan data masjid, data penceramah, data problem, dan area problem. Cukup masukkan data sesuai dengan form yang tersedia. Setelah form diisi, lalu klik tombol simpan. Namun, Anda juga dapat mengimpor data langsung dari file Excel dengan mengklik tombol hijau di kanan atas. Jika terdapat data yang salah, Anda bisa mengubahnya dengan mengklik tombol ubah, lalu simpan kembali. Dan jika Anda ingin menghapus, maka klik tombol hapus. Untuk menambahkan penyakit masyarakat, silakan klik tombol data master bagian problem. Klik tambah problem, lalu ketik problem yang ingin Anda tambahkan, kemudian klik simpan. Jika ingin mengubah dan menghapus data, maka klik tombol ubah atau delete. Selanjutnya, jika ingin menambahkan area penyakit masyarakat, maka klik tambah problem area pada bagian area problem yang ada di data master. Masukkan titik koordinat dan nama lokasi, kemudian klik simpan. Setelah itu, jika problem area berhasil diinputkan, maka klik tombol detail untuk menambahkan penyakit masyarakat apa yang terjadi di sekitar lokasi koordinat yang Anda inputkan. Lalu, pilih jenis penyakit masyarakat dan klik simpan, maka di sekitar area problem akan terdeteksi penyakit masyarakat tersebut. Selanjutnya, jika masuk ke dalam bagian perhitungan, di sini Anda bisa melihat hasil clustering dari data yang sudah diproses. Klik tombol proses data untuk memulai, dan kemudian klik lihat hasil untuk menampilkan hasil clustering. Pada fitur peta, Anda dapat melihat jarak antara penceramah dan masjid. Dan pada peta pekat atau penyakit masyarakat, Anda dapat mengklik lingkaran biru untuk dapat melihat penyakit masyarakat yang ada di sekitar radius tersebut. Jika Anda ingin mencari kelas tertentu, Anda bisa menggunakan fitur cari klaster. Pilih kelas yang tersedia dari C1 hingga C5, lalu klik cari untuk melihat hasilnya. Pada bagian hasil, Anda akan disajikan berbagai diagram seperti cetaroid, klaster, dan chart yang memberikan gambar visual dari data yang telah diolah. Terakhir, untuk menguji kualitas clustering yang dilakukan, klik lakukan pengujian pada bagian pengujian Silhouette Coefficient. Setelah selesai menggunakan website, jangan lupa untuk meng-logout akun Anda dengan mengklik tombol di kanan atas untuk keluar dari akun Anda. Selain website Peta Dakwah Cerdas, Anda dapat mengakses website deteksi penyakit masyarakat yang dapat membantu ulama dalam memilih topik ceramah yang akan dibawakan. Buka web dengan link tersebut di browser Anda. Anda dapat memulainya dengan mengklik tombol deteksi dan hasil radius penyakit masyarakat akan muncul. Jika Anda ingin melihat informasi lebih lanjut, klik nama penyakit yang ditampilkan. Dengan mengklik tulisan biru, Anda akan mendapatkan referensi topik ceramah yang disarankan untuk membantu menyusun materi yang lebih relevan dan efektif untuk ulama. Peta dakwah cerdas ini dikembangkan dengan pendekatan unsupervised learning dan teknik clustering untuk penugasan ulama ke lokasi yang tepat berdasarkan berbagai faktor penting serta menyediakan kumpulan pengetahuan mendalam melalui visualisasi berbasis bisnis intelijen, memungkinkan ulama menyampaikan konten dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Diharapkan, aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dakwah dengan memastikan penugasan ulama yang optimal dan relevan bagi masyarakat Riau, khususnya di MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebagai ketua masjid, saya mau mencari ustadz. Jadi sekarang kita sudah punya aplikasi peta dakwah cerdas. Inilah hasil dari integrated kurikulum mengintegrasikan antara agama, dakwah dengan multimedia, intelijensia, kecerdasan komputer, kemajuan teknologi. Jadi selama ini ada orang yang paham teknologi, ada yang paham agama, tak ketemu. Sekarang disatukan. Alhamdulillah Dr. Rahmat mengerti agama, mengerti dakwah, cinta kepada kajian-kajian Islam. Jadi sekarang aplikasi peta dakwah cerdas ini amat sangat bermanfaat. Tadi kami sudah melihat, saya sudah melihat sendiri. Ustadz mau ceramah di mana? Saya nanya dulu, apa masalah kita di sini Pak? Supaya jangan sampai masyarakatnya sakit perut yang dibawakan obat sakit kepala, tidak matching. Nah, jadi dengan adanya peta dakwah cerdas ini, Ustadz juga tahu apa yang mau dia sampaikan, bahkan detail. Ayatnya, hadisnya, kaya sekali materi-materinya. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi dan ini menjadi amal jariah buat kita bersama, khusus untuk Dr. Rahmat dan kawan-kawan. Berkah selalu, sukses. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta dakwah ini luar biasa. Dan ini cita-cita saya dari awal saya jadi ketua umum. Ya, cuma sekali lagi apa kendala yang saya hadapi selama ini? Kendala selama ini pertama adalah SDM.